Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang kembali di channel YouTube Hernena Balikpapan. Di video kali ini aku mau sharing ke kalian terkait informasi mengenai kebijakan operasional penerbangan terkait COVID-19 yang terakhir diperbaharui tanggal 3 Februari 2022 pukul 16.45 waktu Jakarta. Jadi ini informasinya baru diupdate oleh situs resminya Garuda Indonesia kemarin tanggal 3 Februari 2022. Tetapi informasi ini bukan untuk pesawat Garuda aja, jadi untuk seluruh maskapai domestik di Indonesia. Sebelum ke informasinya, kalian subscribe dulu ya guys channel YouTube aku, karena subscribe itu gratis. Di sini perhatian, hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasyankes yang disebutkan dalam keputusan Menkes RI. Lihat daftarnya di sini. Kita bisa klik di sini guys. Ini adalah laboratorium yang sudah terafiliasi oleh Kemenkes RI. Di sini kalian bisa ketik asal kotak keberangkatan kalian. Contohnya misalkan kita dari Bandara Balikpapan, di sini kalian bisa ke Vaskes yang ada di Balikpapan. Ini ada 10 guys. Di sini update-nya 30 Januari 2022. Jadi untuk kalian yang melakukan keberangkatan dari Bandara Spinggan Balikpapan bisa ke Vaskes yang ada di sini. Karena nanti pada saat di bandara kalian tidak perlu lagi menunjukkan hasil tes COVID-19 kalian guys. Kalian cukup memasukkan kota tujuan dan juga NIK, maka secara otomatis akan keluar tampilan seperti ini guys. Jadi keterangannya layak bepergian dengan pesawat, kemudian centang hijau, dan di sini sudah ada keterangan status vaksinasi, itu sudah vaksin 2 kali, dan juga hasil tes COVID pemeriksaan kalian PCR ataupun antigen itu juga sudah masuk di sistem secara online guys. Jadi karena hasil negatifnya ini nantinya akan dimasukkan di aplikasi Peduli Lindungi, maka kalian wajib untuk datang ke Vaskes yang sudah terafiliasi ke Menkes RI dan juga aplikasi Peduli Lindungi guys. Jadi penumpang itu harus memastikan bahwa hasil tes COVID-19 itu sudah masuk di sistem aplikasi Peduli Lindungi kalian yang bisa kalian download di Android dan juga di iOS. Kemudian di sini kita lanjut untuk rute penerbangan. Kemudian di sini ada tabel sertifikat vaksin COVID-19. Kemudian ada tabel hasil negatif tes COVID-19 baik itu PCR dan juga antigen dan persyaratan tambahan. Di sini untuk rute penerbangan dari atau menuju Pulau Jawa, dari atau menuju Pulau Bali di dalam Pulau Jawa. Untuk sertifikat vaksin COVID-19-nya ini minimal dosis pertama. Kemudian untuk hasil negatif tes COVID-19 ini pakai PCR 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Jadi bukan sejak pengambilan sampel lagi guys, tetapi sejak hasil diterbitkan. Kemudian jika kalian sudah mendapatkan vaksin lengkap sampai dengan 2 dosis, ini kalian bisa menggunakan PCR ataupun antigen 1 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Jadi untuk antigen sendiri ini keluarnya kurang lebih 30 menit sejak pengambilan sampel. Untuk PCR ini keluarnya bisa 1 hari sejak pengambilan sampel. Jadi jika kalian sudah vaksin dosis lengkap, kalian bisa pakai antigen aja 1 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Tetapi jika kalian masih mendapatkan vaksin 1 kali, kalian wajib pakai hasil PCR 3 kali 24 jam sejak hasil diterbitkan. Ini untuk ke daerah di dalam Pulau Jawa ya guys. Khusus tujuan Bali, surat keterangan hasil negatif PCR harus dilengkapi dengan barcode atau QR code. Jadi untuk kalian yang datang ke Vaskes yang terafiliasi ke Menkes RI, kalian tidak perlu khawatir guys, karena untuk seluruh hasil tes COVID-19-nya itu sudah ada barcode juga atau QR code yang sudah terafiliasi di aplikasi Peduli Lindungi. Kemudian kita lanjut dari atau menuju luar Jawa dan dari atau menuju luar Bali. Ini seperti Balikpapan ke Banjarmasin, Balikpapan ke Makassar, Makassar ke Jayapura, seperti itu guys. Jadi kita tidak melewati Pulau Jawa ataupun kita tidak melewati Pulau Bali. Di sini untuk syaratnya vaksinasi minimal dosis pertama. Kemudian kalian bisa pakai hasil PCR 3 kali 24 jam ataupun hasil
negatif antigen 1 kali 24 jam. Jadi ini bisa pilih salah satu. Jika kalian ingin masa berlakunya lebih panjang 3 hari bisa pakai PCR, tetapi jika kalian ingin masa berlakunya cukup 1 hari aja, kalian bisa menggunakan antigen yang pastinya tarifnya jauh lebih murah guys. Di sini untuk khusus tujuan Biak Merauke Jayapura wajib dilengkapi surat keterangan perjalanan dari pejabat tertinggi instansi tempat bekerja bagi yang berdinas atau dari instansi yang memiliki kepentingan bagi yang berkepentingan khusus atau dari pemerintah daerah asal bagi yang bertempat tinggal ber-KTP beridentitas selain Provinsi Papua. Kemudian khusus tujuan Nabire wajib dilengkapi surat izin keluar masuk SIKM dari gugus tugas COVID-19 dengan menghubungi nomor berikut. Ini ada Efraim, Kristo, dan Piet Nabot. Ini nomornya kalian bisa lihat guys. Kemudian khusus tujuan Labuan Bajo untuk perjalanan wisata wajib dilengkapi dengan pendaftaran pada portal daring registrasi kunjungan wisata Labuan Bajo yang dapat diakses di sini. Untuk Labuan Bajo kalian bisa mendaftar atau registrasi melalui WhatsApp di sini guys. Nanti ini linknya aku taruh aja di deskripsi. Jadi ini khusus di daerah di luar Pulau Jawa dan juga di luar Pulau Bali ya guys. Kalau kalian dari luar Pulau Jawa menuju Pulau Jawa masuk kategori yang ini, jadi wajib vaksin 2 kali baru bisa antigen. Contohnya dari Balikpapan ke Yogyakarta, Balikpapan Jakarta itu kita menuju Pulau Jawa, ataupun dari Jakarta ke Balikpapan, Jakarta ke Yogyakarta itu kita masuk di dalam Pulau Jawa juga. Itu wajib vaksin 2 kali atau dosis lengkap baru bisa pakai antigen. Jika masih vaksin dosis pertama harus PCR 3 kali 24 jam waktunya. Kemudian kita lanjut hal-hal yang perlu diperhatikan. Di sini hasil negatif tes COVID-19 wajib diterbitkan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan Fasiankes. Ini yang tadi aku informasikan yang pertama. Kita harus datang ke Vaskes yang terafiliasi Kemenkes RI. Nanti linknya ini aku taruh juga di deskripsi guys. Kemudian yang kedua, jika terdapat perbedaan persyaratan antar daerah asal dan tujuan keberangkatan, maka peraturan mengikuti yang lebih ketat atau sesuai dengan kebijakan otoritas daerah setempat. Kemudian yang ketiga, semua penumpang harus mengisi e-hak yang terintegrasi dengan aplikasi Peduli Lindungi. Aplikasi Peduli Lindungi dapat diunduh di Android dan di iOS. Untuk pengisian e-hak, kita bisa isinya di ruang tunggu di bandara. Jadi kita sudah mendapatkan boarding pass, sudah tahu nomor kursinya, kita bisa isi guys. Untuk pengisian e-hak yang ada di aplikasi Peduli Lindungi, aku pernah buat tutorialnya, nanti aku taruh linknya di deskripsi. Jadi untuk hasil e-haknya nanti seperti ini, dan ini yang di scan barcode pada saat kita sampai di bandara tujuan guys, atau di bandara kedatangan. Kemudian anak di bawah 12 tahun dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan hasil negatif PCR maksimal 3 kali 24 jam dan didampingi anggota keluarga yang dibuktikan dengan kartu keluarga. Jadi untuk anak di bawah 12 tahun yang belum mendapatkan vaksinasi COVID-19 itu pakai hasil negatif tes PCR. Tetapi untuk anak yang di bawah 12 tahun yang sudah vaksin lengkap seperti anak 6-11 tahun itu bisa pakai antigen guys. Jadi ini aku sudah bertanya ke bandara. Untuk anak 6-11 tahun yang sudah mendapatkan vaksin 2 dosis itu bisa pakai antigen aja. Tetapi jika anak di bawah 12 tahun yang belum sama sekali vaksin itu pakai hasil negatif PCR. Kemudian untuk hasil negatif PCR-nya itu nanti di print guys. Jadi seperti ini, di print, dan pada saat di bandara kita harus meminta validasi seperti ini. Jadi nanti pada saat di bandara untuk data si anak kita harus memasukkan NIK-nya yang ada di kartu keluarga. Nanti akan keluar tulisan seperti ini, tidak layak bepergian dengan pesawat. Maka kita harus ke bagian validasi di bandara untuk mendapatkan stempel seperti ini guys. Jadi ini adalah stempel validasi untuk kalian yang terdatanya tidak layak naik pesawat. Kemudian yang kelima, penumpang dengan kepentingan khusus yang tidak atau belum divaksin dengan alasan medis berdasarkan surat keterangan dokter dari rumah sakit pemerintah dapat melakukan perjalanan dengan menunjukkan surat keterangan hasil negatif tes PCR. Jadi untuk penumpang yang tidak divaksin atau belum divaksin nanti tetap meminta validasi seperti ini di bandara. Jadi untuk hasil
hasil PCR-nya itu harus di print guys. Oke guys, jadi itu tadi informasi yang bisa aku sharing ke kalian terkait penerbangan di bulan Februari 2022 ini, yang syarat-syaratnya masih sama, menggunakan antigen jika kalian sudah 2 kali vaksin, dan juga menggunakan PCR jika kalian masih 1 kali vaksin guys, atau kalian belum vaksin sama sekali itu tetap pakai PCR. Dan juga terkait untuk anak yang berusia di bawah 12 tahun, jika anaknya sudah mendapatkan vaksin lengkap 2 dosis, untuk anak 6-11 tahun itu bisa pakai antigen. Jika belum sama sekali vaksin, untuk anak di bawah 12 tahun termasuk bayi, itu tetap pakai hasil PCR guys. Terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai selesai. Semoga informasi dari video ini bermanfaat, dan jika kalian merasa informasi ini bisa membantu teman atau keluarga kalian yang ingin melakukan keberangkatan di bulan Februari ini, kalian bisa share video ini sebanyak-banyaknya, mungkin ke grup-grup WhatsApp atau ke tempat-tempat yang lain, agar semakin banyak yang tahu informasi naik pesawat di bulan Februari 2022. Dan pastikan kalian juga sudah subscribe ya guys channel YouTube ini, dan aktifkan lonceng, karena di channel YouTube ini aku sering berbagi info yang menarik dan terupdate seputar perkembangan naik pesawat selama PPKM, kemudian travel, dan juga vlog pariwisata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam YouTubers.